Ini saya jelaskan sekali lagi nih ya, supaya tidak salah pengertian dan separuh. Dimulai dari kaisar inilah itulah. Kita awali dari sebelum Masehi, sejak lahirnya Nabi Ibrahim tahun 1978 sebelum Masehi, atau yang dikenal sebagai Abraham atau Abram. Di usianya yang ke-56 tahun, Ibrahim meninggalkan kota Ur Babilonia. Dan kemudian Ibrahim membangun kembali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa 40 tahun setelah pembangunan itu. Dan itulah yang tercatat dalam sejarah. Dan kemudian masa demi masa Nabi menempati itu. Ada Nabi Musa yang ingin datang ke Yerusalem tapi belum terjadi sampai dengan wafat. Yang dilanjutkan atau dikabulkan atau dilaksanakan oleh Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua yang kita kenal dari saudara-saudara orang Kristen. Dan sejak itu pula lah tahun 722 diambil oleh bangsa Assyria, tahun 597 diambil oleh bangsa Babilonia, dan terus menerus Yerusalem menjadi rebutan. Dan dalam hal ini Masjidil Aqsa, karena sepeninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, semua tentram-tentram saja. Sejak wafatnya Nabi Sulaiman tahun 930 sebelum Masehi, baru terjadi perebutan-perebutan itu. Belum selesai, tahun 539 sebelum Masehi jatuh ke Babilonia. Diambil dari Babilonia sampai ke kerajaan Persia. Kemudian tahun 537 itu wafatnya Alexander di Babilonia, yang membuat mudah tahun 322 Makedonia di bawah Alexander Agung menduduki Yerusalem. Dan tahun-tahun terus, ada tahun 516 diambil oleh Zerubabel, ada tahun 198 jatuh ke tangan Seleucus, ada tahun 37 bangsa Herodes naik tahta dan kemudian membangun kembali. Sampai kemudian Nabi Isa lahir tahun 1 dan tahun 6 Herodes membangun tembok, membangun dan memperluas. Dan tahun 30 atau 33 ada perbedaan di sana ketika Yesus atau yang kita tahu Nabi Isa bilang diangkat, sementara orang bilang dibunuh, yaitu orang-orang Nasrani, disalib. Siapa yang salib? Orang Yahudi, karena menuduh Nabi Isa itu anak haram. Bahkan Bunda Maria dalam ajaran Yahudi itu tukang zina, anaknya banyak dari hasil zina. Itu kata orang Yahudi. Heran, kenapa dibela ya? Bahkan anehnya salib Bunda Maria itu nggak boleh masuk ke tempat ibadah Yahudi, diludahin karena bagi mereka najis. Dan juga mereka wajib meludah ketika lihat suster atau melewati gereja. Heran di sini, kok dibela ya bangsa seperti itu? Oh, belum selesai. Tahun 70 Romawi itu jatuh, Yerusalem jatuh ke tangan Romawi lagi. Dan kemudian dirusak situs-situsnya oleh Titus yang namanya. Dia menumpas Yahudi yang kedua kali. Tahun 132 pemberontakan Yahudi terhadap penguasa Romawi dikenal dengan revolusi Bar Kokhba. Baru cerita 135 Kaisar Hadrian menghancurkan Yerusalem baru. Dan kemudian bertahan sampai tahun 324 Masehi. Itu awal mula Bizantium. Dan kemudian tahun 325, 1 tahun kemudian Konsili Nisea, yang kemudian memutuskan Yesus jadi Tuhan. Itu atas usulan Paulus. Dan tahun 326 baru ada gereja di muka bumi ini. Jadi gereja pertama kali ada tahun 326. Oleh siapa usulnya? Ibu Ratu Helena, itu ibunda dari Konstantinus Agung. Sementara masjid sudah ada tahun 1, bahkan tahun sebelum Masehi. Bahkan Ka'bah diprediksi sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Dan teman-teman sekalian, masih ada tahun 438 Kaisar Eudosia mengizinkan Yahudi tinggal ke Yerusalem setelah 400 tahun terlarang. Tahun 610 kita tahu itulah kenabian Nabi Muhammad yang melanjutkan risalahnya Nabi Isa atau Yesus, Solomon, David, Abraham. Itu Nabi Muhammad melanjutkan risalah Islam para nabi. Gitu loh. Bagi kita bukan asing lagi karena semua nabi beragama Islam. Islam sudah ada di setiap masa kenabian. Mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua salat. Saya bisa tunjukkan seluruh ayatnya dan seluruh kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa mereka orang-orang yang bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mulailah tahun 623 awal perhitungan Hijriah. Dan kemudian 625 ya, Nabi Muhammad tuh mengutus utusan-utusan yang salah satunya mendarat di bumi Nusantara. Ada yang bilang 635, tapi yang penting itulah awal mula titik nol Islam yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi di Barus ya. Dan kemudian tahun 628 perjanjian Hudaibiyah mulai ada, dan setelah wafatnya yang mulia Nabi Muhammad 636 mulailah Nabi Umar bin Khattab
menaklukkan Yerusalem dan kemudian membebaskan dengan perjanjian Wa'd al-Umayyah, semuanya sholat di dalam masjid bagi orang Islam. Dan orang Kristen silahkan ke gereja, dan orang Yahudi silahkan sinagoganya. Ini damai terus. Nah, ini menarik sedikit, pada waktu berdebat habis, saya berdebat habis di Universitas Hebrew, ya, bahwa saya bertanya, damai terus. Sampai kapan? Sampai terus. Dari mulai Bani Umayyah aman, Bani Abbasiyah aman, sampai Khalifah Al-Wahid itu membangun kembali konstruksi Masjidil Aqsa di tahun 705. Kemudian awal Abbasiyah tahun 749, mulailah itu diperbaiki sampai tahun 1093. Itu Paus Urbanus mengumandangkan perang salib, habis dibunuh semuanya itu. Ya, dibunuh umat Islam semua. Sampai tahun 1099 itu Raja Balwin, ya, itu membantai 70.000 penduduk muslim lebih. Intinya penduduk muslim habis. Yang Kristen dibunuh, yang muslim dibunuh. Mereka menempati itu selama hampir 100 tahun. Baru kemudian dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Dan uniknya, Sultan Salahuddin membebaskan semua kembali bersatu, ya, di bawah pemerintahan Islam. Ini loh, damai. Damai terus sampai dia wafat tahun 1193, wafat damai. Kemudian Sultan Malik itu, ya, tembok kota dihancurkan. Kemudian tahun 1250 Mamluk merebut. Kemudian Ottoman 1517. Lalu gerbang Damaskus dibangun 1542. Lalu Sultan Sulaiman membangun kembali kota, ya, dan seterusnya. Sampai tahun 1700 seorang rabi Yahudi namanya Hesaid datang dan mulai membangun sinagoga pertama, yaitu sinagoga Hurfa. Dan 1717 berdiri Loji Agung, tepatnya tanggal 24 Juni. Itu boleh semuanya, aman. Bahkan 1776, Yahudi asal Austria yang sangat terkenal Nathan memproklamirkan gerakan Zion untuk menduduki kembali Palestina. Sampai tahun 1836, Ibrahim Pasha mengizinkan penduduk Yerusalem memperbaiki sinagoga Hurfanya. Muslim yang aneh kalian ini loh, ya. Kok benci banget sama Islam, ya. Kedudukan ini terus bertahan sampai 1838 itu kedutaan Inggris itu pertama kali membuka Yerusalem tuh sebagai kedutaannya. Kan parah itu, tapi diizinkan. Iya, dan pemukiman Yahudi mulai membangun, ya, pemukiman di luar kota di 1860 tuh kalau nggak salah tuh. Dan kemudian 1896 Theodor Herzl memproklamirkan gerakan beli paksa. Akhirnya mereka izinkan orang Islam di Yerusalem, di Palestina, mengizinkan mereka masuk. Apalagi pada waktu pembantaian Hitler, mereka dibantu, mereka dipersilahkan datang, mereka berbondong-bondong datang. Ya, 1918 tuh. Mereka duduk dan dikawal oleh Inggris sampai tahun 47 resolusi Dewan Keamanan PBB membagi tanah Palestina. Ini pun masih terjadi perlawanan dan sebagian perlawanan sampai Moshe Dayan memimpin perang dan menghancurkan semuanya. Dan itulah tahun 48 akhirnya Israel berdiri diproklamirkan oleh David Ben Gurion, bukan merdeka tapi mendirikan negara di atas negara. Ini nggak bisa begini caranya dong. Dulunya disambut, silakan datang, udah banyak, udah kuat, ngusir orang yang pemiliknya. Begitulah nasib bangsa Palestina. Dicabik-cabik gitu loh. Dialah yang bahkan di Injil loh, ya, Injil itu menuliskan peta Palestina, bukan peta Israel, ya. Come on, Anda bisa cari. Silahkan klik di Google deh. Old Map Palestine. Anda akan temukan itu semua. Dan malapetaka itu terjadi ketika tahun 48 mereka mendirikan negara di atas negara. Mulailah peperangan. Perang Arab Israel kemudian dihantam semua. Kemudian tahun 49 Yerusalem diresmikan sebagai ibu kota Israel sementara. Kemudian tahun 67 perang lagi. Tahun 78 Camp David. Tahun 80 sepihak lagi Tel Aviv diangkat sebagai ibu kota. Dan terus saja begitu. Gak pernah selesai. Ya, tahun 94 hubungan Israel PLO, pelanggaran perjanjian resolusi PBB, 90% mereka duduki. Sekarang 97% mereka menduduki Palestina. Perjanjian demi perjanjian dilanggar, 38 resolusi PBB dilanggar. Mereka terus melakukan pembunuhan demi pembunuhan. Kok sekarang ketika ada sekelompok kecil Hamas udah berani membalas, bisa membalas, kok kalian katakan teroris? Mereka sedang memperjuangkan tanah airnya. Mereka memperjuangkan, kita memang nggak setuju apapun pembunuhan. Tapi siapa yang lakukan lebih dulu? Apakah nggak boleh membalas? Inilah yang mesti dicerdaskan. Penduduk-penduduk Indonesia, rakyat Indonesia.
itu dari sejak presiden pertama sampai dengan presiden terakhir, dari mulai Pak Bung Karno sampai Jokowi, selalu membela kepentingan Palestina. Itu bahkan ada dalam pembukaan UUD dan Pancasila kita. Anda yang tidak cocok dengan di sini, silahkan angkat kaki, silahkan bela ke negaranya sana, silahkan bergabung di sana. Jangan di sini, karena di sini kami cinta damai, karena di sini kami taat dengan Pancasila dan Undang-Undang 45.